Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aswan. Kemudian dua rekan lainnya bernama Indri Amelia Saputri dan Muhammad Fairil Ahras. Di sini kami akan mencoba membuat video untuk memenuhi tugas UAS kami di mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Iqbal Eshum M.Hum. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu peninggalan sejarah Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Adapun yang akan kami bahas adalah bangunan Ka'bah. Selamat menyaksikan. Ka'bah adalah sebuah bangunan berbentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram, Kota Mekah, Arab Saudi. Bangunan ini dikenal juga dengan nama Baitullah yang berarti rumah Allah. Namun, penyebutan Baitullah bukan berarti Allah tinggal di dalam Ka'bah, melainkan menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan tempat yang dimuliakan dan menjadi pusat kegiatan ibadah umat Islam. Secara fisik, Ka'bah merupakan bangunan sederhana yang tersusun dari batu. Tinggi bangunan Ka'bah kurang lebih sekitar 15 meter dan memiliki 4 sisi yang menghadap ke arah yang berbeda-beda. Saat ini bagian luar Ka'bah ditutupi dengan kain hitam atau sering disebut dengan kiswah. Kiswah biasanya dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang menambah keindahan dan kemuliaan bangunan tersebut. Ka'bah memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam kehidupan umat Islam karena menjadi arah kiblat. Kiblat adalah arah yang dituju oleh umat Islam ketika melaksanakan sholat. Dimanapun umat Islam berada di seluruh dunia, mereka menghadap ke arah Ka'bah ketika beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa Ka'bah menjadi simbol persatuan umat Islam karena seluruh umat Islam memiliki satu arah yang sama dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sebagai kiblat, Ka'bah juga menjadi pusat pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari berbagai negara datang ke kota Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Salah satunya adalah ibadah tawaf. Ibadah tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kegiatan ini bukan hanya sebuah ritual ibadah, tetapi juga menjadi simbol ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai peninggalan sejarah Islam, Ka'bah memiliki nilai sejarah yang sangat panjang. Keberadaan Ka'bah berkaitan erat dengan kisah para nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah menjadi saksi perjalanan dakwah Islam dan berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Ka'bah juga menjadi salah satu bukti bahwa Islam memiliki warisan sejarah dan budaya yang sangat kuat, walaupun melewati berbagai masa dan perubahan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Amelia Saputri dari kelas TP2 PAI, ingin membahas mengenai tentang sejarah berdirinya dan perkembangan Ka'bah. Pertama-tama kita akan membahas mengenai tentang sejarah awal pembangunan Ka'bah. Sejarah Ka'bah memiliki perjalanan yang sangat panjang. Dalam ajaran Islam, Ka'bah diyakini telah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam.
Tetapi pembangunan kembali Ka'bah yang dikenal dalam sejarah Islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke daerah Makkah yang pada saat itu masih berupa wilayah tandus, Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah manusia kepada Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian bersama-sama mendirikan dasar-dasar Ka'bah. Peristiwa ini menjadi simbol kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ke sejarah Ka'bah pada masa jahiliyah. Setelah masa Nabi alaihissalam, Ka'bah tetap menjadi tempat yang dihormati oleh masyarakat Arab. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam penggunaan Ka'bah. Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab mulai memasukkan unsur penyembahan berhala. Di sekitar dan dalam Ka'bah terdapat berbagai patung yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Meskipun demikian, Ka'bah tetap menjadi tempat yang memiliki kedudukan penting bagi masyarakat Arab. Selanjutnya kita ke sejarah Ka'bah pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan menyebarkan Islam, beliau mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Setelah peristiwa Fatu Makkah atau penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW memasuki Ka'bah dan membersihkan tempat tersebut dari berbagai berhala. Sejak saat itu, Ka'bah kembali difungsikan sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perawatan Ka'bah hingga sekarang seiring perkembangan zaman, Ka'bah terus mengalami perbaikan dan pemeliharaan. Pemerintah Arab Saudi melakukan berbagai renovasi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan jamaah yang akan datang untuk beribadah. Namun, bentuk dan kedudukan Ka'bah tetap dipertahankan sebagai simbol sejarah Islam yang sangat penting. Nah, baik, saya akan membahas mengenai tentang nilai kebudayaan Islam yang membahas mengenai tentang Ka'bah. Nilai yang pertama dari hal yang terkandung dalam Ka'bah. Nah, sebelumnya, Ka'bah adalah ajaran tauhid. Nah, Ka'bah mengajarkan kepada umat Islam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberadaan Ka'bah pada saat ini mengajarkan umat Islam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nilai pertamanya. Kemudian nilai yang kedua ialah nilai pemersatuan dengan keberadaan Ka'bah ini, nilai persatuan. Nah, umat muslim menekankan persatuan untuk saling menghadap kiblat bersama-sama. Jadi manusia, umat Islam menghadap Ka'bah itu sebagai sumber pemersatuan. Nah, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwasanya kita itu menghadap kiblat sebagai kesyirikan. Kita menghadap Ka'bah itu sebagai bentuk keimanan dan bentuk pemersatuan kita antar masyarakat dan sosial. Nah, kita tidak boleh mengatakan sumber pemersatuan ini adalah kesyirikan karena menyembah Ka'bah itu. Tapi kita menyembah Ka'bah itu sebagai bentuk keimanan kita dan pemersatuan kita dalam beribadah. Nah, bahkan ketika kita beribadah sholat, kita bersama-sama menghadap kiblat. Nah, dan ketika umroh atau ibadah haji, banyak umat Islam yang datang beribadah di Ka'bah. Dan kemudian adapun sejarah singkat yang mengenai tentang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sebelumnya di waktu ketika umat Islam menghadap kiblat di Masjidil Aqsa, sebelum masuk ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membuat Ka'bah di Arab Saudi. Nah, sebelumnya itu orang-orang Islam menghadap kiblat ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Nah, kemudian arah kiblat itu tidak berlangsung lama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengubah arah kiblat. Nah, yang sebelumnya ke Palestina, Masjidil Aqsa, dan diarahkan untuk menghadap kiblat ke Masjidil Haram yang tepatnya di Arab Saudi saat ini. Dan hingga sampai saat ini itu masih sangat berlaku untuk menghadap kiblat di Masjidil Haram. Nah, kemudian kita kembali ke sejarah
di zaman Nabi Ibrahim beserta anaknya. Ka'bah pertama itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Di waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian yang sangat berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujiannya itu pernah suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tertidur dan mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya. Nah, mimpi itu datang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu itu mimpi yang didapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam ialah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu adalah salah satu ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apa ujiannya? Ujiannya adalah untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesabaran pula terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Di saat waktu Muharram sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya sendiri yaitu Nabi Ismail alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan domba untuk menggantikan penyembelihan yang tadinya yang akan disembelih itu adalah anaknya sendiri Nabi Ismail alaihissalam, kemudian diganti dengan domba untuk penyembelihan. Nah, di situ kita bisa ambil hikmahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan melalui mimpi itu untuk menyembelih anaknya. Kemudian kita kembali lagi ke keberadaan Ka'bah ini. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya keberadaan Ka'bah ini ialah sumber pemersatuan umat Islam. Ka'bah mengajarkan umat Islam tentang tauhid, dan bentuk keimanan pada seorang muslim. Nah, itu itu termasuk bagian dari ujian kepada umat Islam, karena pada sebelumnya umat Islam menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa lalu dirubah ke Masjidil Haram. Nah, itu tujuannya salah satu ujian buat umat Islam untuk menguji ketaatan dan keimanan dan kepatutan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan apabila ada salah kata dan kekurangan dari pembahasannya saya keluarkan tadi ini, saya mohon maaf. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah